Film berlatar di sebuah restoran, di mana Sahil sedang PKL di sana. Saat itu Sahil memergoki seorang pencuri makanan bernama Bintu dan hendak menangkapnya diam-diam. Namun Sahil terenyuh melihat alasan Bintu mencuri adalah untuk memberi makan kedua adiknya. Sahil membawanya ke bos restoran dan hendak melaporkannya ke polisi. Namun Sahil justru memohon pada bosnya untuk merekrut Bintu sebagai karyawan baru agar hidupnya mempunyai arah. Mendengar permohonan Sahil yang tulus, bos pun menyetujuinya. Namun hari ini adalah hari terakhir dia PKL, Chano memberinya uang saku, dan Sahil malah memberikannya ke Bintu untuk jaga-jaga. Sahil bukanlah orang miskin, dia kuliah di kampus koki bergengsi, bernama Institut Bristow, dia mempunyai sahabat bernama Venu, sedangkan Jehan suka mengganggu mereka. Tak lama si anak baru terlambat masuk kelas, dia mengambil perhatian semua orang khususnya Sahil yang tak berhenti menatap Miti karena memang dia sangat cantik. Saat istirahat Sahil melihat tato Veno yang bertuliskan Anu Vino, yang artinya Vino milik Anu. Vino diam-diam nikah saat liburan, konyolnya tato itu malah terbaca seperti anus, jadi Vino menyembunyikannya. Vino tak mau siapapun tahu. Sahil pun berjanji tak akan memberitahu siapa-siapa. Malamnya Sahil stalking Facebook Miti diam-diam, lalu Vino datang dan melihatnya. Karena Sahil tidak mau rahasianya bocor, dia mau foto tato itu sebagai bahan ancaman kalau Vino suatu saat membocorkan rahasianya tentang perasaannya kepada Miti. Singkat cerita, keesokan harinya Sahil mentransfer Rp10.000 ke panti asuhan rekomendasi Miti yang bernama Yayasan Muskan. Kata Miti itu terlalu banyak, tapi Sahil mempunyai banyak uang warisan dari ayahnya, dia tak keberatan menyumbang banyak bagi anak-anak yatim. Lalu mereka berdua diundang ke kuliah tamu sore ini karena ada orang penting yang akan datang, padahal mereka ada kenca, dan hari itu juga rencananya Sahil dan Miti akan pergi setelah kelas, tapi saat ditelepon Miti bilang tak bisa datang karena sedang sakit kepala, dan hanya ingin tidur saja. Selesai kelas, Sahil bertemu dengan tukang antar pizza yang komplain, karena Jihan tidak membayar pizza yang dia pesan. Sahil pun membantunya dan menghampiri kamar Jihan, tapi Sahil malah terkejut melihat pacarnya ada di kamar Jihan sedang merokok dan min, tanpa sepatah kata pun sambil pergi dengan perasaan kecewa. Sahil kecewa karena Miti berbohong bukan karena dia merokok atau minum. Miti menjelaskan sebenarnya kemarin neneknya terkena serangan jantung sampai dirawat di rumah sakit, makanya dia melampiaskan emosinya dengan merokok. Miti menyesali perbuatannya. Sahil akhirnya maafkannya dan melupakan apa yang sudah terjadi. Hari berikutnya, saat Sahil sibuk menghadiri panggilan Chano di restoran soal adik Bento yang mulai sekolah, pulangnya ke kampus Sahil kembali mendapati Miti sedang bermesraan dengan Jihan. Karena emosi, Sahil hampir memukul Jihan. Singkat cerita, di sisi lain, Miti terlihat seperti sedih. Padahal, dia hanya berakting saja. Waktu itu Kavita memberitahu Miti kalau Sahilah yang melaporkannya saat menyontek. Miti menjadi dendam kepada Sahil, karena sudah membuat ayahnya memohon seperti itu, sehingga dia membalaskan dendamnya dengan cara bermuka dua dan licik. Miti malah mengira dekannya telah meniduri paksa kekasihnya, sehingga Sahil pun menghajar dekan tanpa tahu kejadian yang sesungguhnya, karena membuat dosen sakarat. Sahil pun ditangkap polisi atas tuduhan paksaan dan penganiayaan. Miti pun dirawat meski dia hanya pura-pura sakit. Sahil dipaksa mengakui perbuatannya, namun Sahil tak pernah mau mengakuinya sehingga inspektur mulai menyelidiki kasus dengan menginterogasi teman-teman kuliah Sahil satu persatu untuk mendapatkan informasi tentang Sahil. Semuanya memberikan kesaksian yang sama, bahwa Sahil bertingkah aneh dan gil. Sahil meminta inspektur untuk menanyakan pernyataan Miti juga karena dia percaya Miti akan menyatakan yang sebenarnya, namun di pengadilan Miti justru mengatakan kesaksian palsu. Dia mengaku Sahil benar-benar melecehkannya. Jaksa penuntut menambahkan fitnahnya, dia bilang karena Sahil marah ditolak berhubungan intim Sahil memukuli Miti. Sahil berteriak tak terima semua itu hanya bohong, dan dia merasa sudah dijebak. Lalu jaksa memberikan bukti sikap tak patut Sahil, yang ternyata dulu pernah dihukum 3 tahun, atas kasus pembunuhan terhadap ayahnya sendiri, setelah 6 bulan ibunya meninggal dunia. Sahil sendiri tidak menyangkalnya. Jaksa menegaskan Sahil adalah penjahat berbahaya yang sakit mental, dia harus diperiksa mentalnya, karena hanya dengan begitu mereka baru bisa mendapatkan kesimpulan.
Singkat cerita, Priyang menuntut uang kepada Miti jika Miti tak memberikannya peringatan memberitahu Anuj tentang siapa Miti sebenarnya. Anuj bertanya apakah Miti ada masalah. Miti bilang dihendak membeli hadiah kalung seharga 2 lak untuk ibunya, tapi Miti cancel karena tak punya uang. Anuj pun memberi Miti 2 lak dan menyuruh kekasihnya segera membayar kalung hadiah untuk ibunya. Sedangkan di penjara, lalu bertanya kepada Sahil, siapa itu Surya? Surya meminta Sahil untuk menandatangani sesuatu yang memberikan banyak uang kepada kepala keamanan Misra dan Nano untuk bertemu Sahil secara diam-diam. Pada jam 11 malam besok semua kamera CCTV akan mati untuk diservis, dan saat itulah mereka akan membawa Sahil bertemu Surya. Sahil belum menjawabnya, tapi saat makan malam sambil melihat sup merah dan kembali mengamuk tak terkendali, alhasil Sahil dikurung di sel isolasi. Anuj kembali bertanya, siapa sebenarnya Surya ini? Sahil bilang Surya adalah kakaknya. Nano bertanya, bukannya Sahil tak punya keluarga? Sahil menjawab, orang yang telah tega membunuh ayah kandungnya tak patut diakui sebagai saudara. Anuj hendak melaporkan Surya kepada Dokter Irani, tapi Sahil melarangnya. Singkat cerita, Sahil diam-diam mengikuti Miti dari jauh dan memasukkan sebuah amplop. Saat Anuj melihatnya, dia bertanya apa-apaan ini, dan kenapa ada foto Miti. Miti pun kaget, dia berakting tenang dan bilang itu hanyalah lelucon Kavita. Sedangkan Sahil mulai melatih tanda tangannya juga ekspresi Surya agar dia tak dicurigai. Lalu Sahil menyewa peretas untuk memata-matai Niti. Mereka meretas CCTV di apartemen Anuj dan berhasil mendapat kode untuk masuk ke apartemennya saat ini sedang mandi. Sahil mematikan semua lampu bersiul-siul dan menghantui Miti. Namun setelah saat Anuj kembali, Miti terlihat pucat. Dia berbohong kepada Anuj kalau Sahil dulu tergila-gila kepadanya, tapi dia menolak cinta Sahil, sampai Sahil jadi gila dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Sekarang Sahil sudah bebas dan datang untuk balas dendam. Anuj pun menelpon rumah sakit jiwa untuk bertanya informasi tentang Sahil. Dia mengaku sebagai sepupunya, tapi pihak rumah sakit jiwa mengkonfirmasi Sahil masih ada di sana. Miti pun mencari bukti lain. Dia memeriksa CCTV tapi sama saja tidak ada tanda-tanda kedatangan Sahil, karena rekaman CCTV itu sudah dihapus oleh peretas yang bekerja sama dengan Sahil. Peretas itu menolak bayaran yang diberikan Sahil karena dia mengerti rasanya dikhianati oleh wanita. Singkat cerita, setelah memarkir mobilnya di bawah, yang di bioskop bilang tak punya uang sebanyak itu, jadi dia mengambil jam Rolex seharga 20 lak milik Miti yang diberikan Anuj. Meski kesal, Miti akhirnya pergi di parkiran mobil. Dia melihat Kavita meminta tolong satu kakinya. Sudah terpotong badan Kavita dengan gergaji mesin. Chano mengejarnya dengan gergaji itu, tapi Miti berhasil lolos. Miti mengadu ke Anuj tentang apa yang terjadi barusan, tapi Anuj baru saja mendapat telepon kalau polisi tidak mendapat keluhan seperti yang dikatakan Miti. Setelah itu mereka pergi untuk memeriksa Kavita, tapi Kavita baik-baik saja, badannya masih utuh tanpa luka. Lagi pula Sahil masih ada di rumah sakit jiwa. Itu membuat Miti terdengar seperti orang gila. Kavita juga memberitahu kalau Sahil adalah mantan pacar Miti. Setelah mereka pergi, Kavita berbicara dengan Sahih. Mereka berdua bekerja sama dalam rencana ini untuk memberi Miti pelajaran atas perbuatannya selama ini terhadap mereka. Miti lanjut mencari bukti lain ke tempat parkiran semalam, tapi ternyata tempat parkir itu sudah direnovasi sejak 3 minggu yang lalu, dan juga tukang parkir yang dia temui kemarin hanya bekerja pada siang hari. Anuj jadi semakin yakin kekasihnya ini sudah gila. Singkat cerita, ayah Miti terkena serangan jantung dan harus dibawa ke rumah sakit. Ibunya sendiri memohon kepada Miti untuk meninggalkan mereka. Miti yang khawatir dengan ayahnya menjadi mabuk dan tertidur, lalu Sahil meneleponnya. Sahil sangat senang sudah bisa merebut kebahagiaan Miti. Kini giliran dia mengancam keselamatan ayah Miti. Miti kesal, dia akan membiarkan itu terjadi sehingga Miti bergegas ke rumah sakit. Di sana ayahnya memalingkan wajahnya, dan ibu kembali mengusir Miti. Lalu Sahil menelpon lagi, tiba-tiba dia muncul dan menyekap Miti lalu pukul seseorang dan melarikan diri. Miti pun mengejarnya dan berusaha membunuhnya dengan pistol. Di tengah kejar-kejaran, Sahil terus meledek Miti dan memancing emosinya. Sahil berhasil bersembunyi di antara para mayat sedangkan Miti terus mengejarnya. Lalu Miti melihat Sahil masuk ke kamar ayahnya. Tanpa ragu Miti menembaknya di depan orang tuanya sendiri. Tak cukup dengan itu, dia memukul Sahil berkali-kali dengan tangki oksigen sampai Sahil tewas. Miti pun ditangkap polisi dan akan dipenjara seumur hidupnya. Miti tak sedih, malah justru tertawa puas seperti psikopat. Surya datang untuk berbicara kepadanya, mengungkapkan kalau sebenarnya dia adalah saudara kembar Sahil, yang tak pernah diceritakan.
Surya senang mendengar Sahil sudah dibunuh. Dia bilang mau membantu Miti keluar dari penjara karena berhasil membunuh adiknya. Setelah waktu habis, Surya pun bersiul yang sama persis dengan siulan khas Sahil, karena memang itu sebenarnya adalah Sahil bukan Surya, dan film pun selesai.